Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Serial Gatra Bumi episode yang ke-13. Dan bila mana ada yang berkenan, subscribe, like maupun berkomentar, dipersilakan. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Dalam episode yang ke-12 dikisahkan bahwa Putut Yudakelana telah berkelahi dengan Putut Purnama. Dalam pertempuran itu lawan Putut Yudakelana terbaring diam dan tak lama kemudian telah dibawa pergi oleh kawannya yaitu Ki Silopati. Sementara itu, di pasar padukan Panca di lereng Bukit Sikapat, Kademangan Salaman, yang tidak jauh dari perbukitan Munrai, murid Kyai Sawunggeni telah berhadapan dengan Prastowo. Pada saat itu, murid Ki Sawunggeni berdiri dengan bertolak pinggang di hadapan Prastowo dengan garangnya. Lalu ia berkata, "Jika kau berjongkok sambil mencium kakiku, lalu meminta maaf kepadaku, aku tidak akan berbuat apa-apa." Prastowo sadar sepenuhnya akan persoalan yang sedang dihadapinya. Namun bagaimana juga jiwa mudanya masih juga sangat terpengaruh terhadap keputusan yang akan diambilnya. Di sana berkata Prastowo, "Baiklah, aku berterus terang. Kenapa kau mengendaki kesedihan itu? Karena aku lebih suka mendengar alasanmu yang sebenarnya daripada sekedar sebab yang dicari-cari seperti sekarang." Murid Kyai Sawunggeni itu menjadi tegang. Namun kemudian ia membentak, "Kau sungguh sangat memengerikan sekali. Apa hanya itu? Atau barangkali kau mempunyai sebab lain yang memaksamu berbuat seperti ini?" Anak muda itu menggerak. "Ya, hanya itu." Prastowo yang kemudian menggertakkan giginya. Lalu katanya, "Aku tahu kau ingin tahu dan ingin menjajaki apakah yang kau lihat di hadapanmu ini, yang berpakaian seperti prajurit Mataram mempunyai kemampuan berkali atau tidak. Tetapi baiklah, apapun alasanmu, aku yakin bahwa itulah tujuanmu. Dengan demikian aku pun tidak keberatan melayani. Dan aku akan melihat imbangan kemampuan kita nantinya." "Benar," teriak murid Kyai Sawunggeni itu. "Aku memang ingin melihat apakah kau mau melawanku dan mampu mengalahkanku." Prastowo justru tersenyum. Lalu ia pun berkata, "Kita akan mulai. Biarlah teman-temanku menjadi saksi. Apakah aku dapat mengimbangi kemampuanmu? Seandainya tidak, maka teman-temanku tidak akan ikut terlibat dalam perkelahian ini. Kau ternyata memang sombong, maka bersilaplah." Dan murid Kyai Sawunggeni itu menggeretakkan giginya. Prastowo pun segera mempersiapkan dirinya. Murid Kyai Sawunggeni yang ada di hadapannya sudah siap menyerangnya. Dengan penuh perhitungan, Prastowo mencoba menilai lawannya. Bagaimanapun juga ia tidak mau terperosok ke dalam kelengahan yang akan dapat membuatnya menyesal. Sebab menurut pertimbangannya, dimanapun juga terdapat orang-orang yang memiliki kemampuan yang tinggi. Apakah ia mempergunakan dengan baik atau sebaliknya? Sejenak kemudian, keduanya telah berdiri dengan saling berhadapan. Beberapa orang prajurit yang datang bersama Prastowo berdiri beberapa langkah daripadanya untuk menyaksikan perkelahian itu. Sementara beberapa orang yang lain berdiri agak jauh dari area pertempuran. Beberapa orang anak muda murid Kyai Sawunggeni yang lain pun memperhatikan peristiwa itu dari jarak yang agak jauh. Mereka mendapat pesan untuk membiarkan saja apa yang akan terjadi, kecuali seandainya para prajurit itu akan membunuh anak muda yang sengaja ingin menjajaki kemampuan para prajurit Mataram. Dalam pada itu, Prastowo telah bersiap menghadapi kemungkinan yang akan datang, dan sejenak ia memandang lawannya yang berdiri di hadapannya. Tetapi sejenak kemudian ia sudah harus menghindar
sebab murid Kyai Sawanggeni itu sudah mulai menyerang dengan garangnya. Prastowo sempat menilai serangan itu sebagai seorang yang memiliki pengalaman dan kemampuan tinggi, maka ia pun segera mengetahui bahwa sebenarnya anak muda itu adalah anak muda yang baru saja mendapatkan beberapa jenis ilmu kanuragan. Prastowo kemudian menarik napas dalam-dalam. Namun jika anak muda itu menghadapi para prajurit Mataram yang baru saja menyelesaikan pendaftaran, mungkin ia masih dapat tertawa. Tetapi yang dihadapi adalah kebetulan seorang yang bernama Prastawa yang merupakan pemimpin pengawal Padukan Induk Menoreh dan juga keponakan dari Ki Gede Menoreh. Karena serangan yang pertama tidak berhasil, maka murid Kyai Sawanggeni itu pun segera mengulangi serangannya, lebih cepat dan lebih keras. Tetapi Prastowo masih berusaha untuk menghindar agar tidak terjadi benturan kekuatan. Namun, sikap Prastowo itu telah menimbulkan marah anak muda itu dan menjadi tak terkendali. Gerakannya menjadi semakin cepat dan mantap, sebab ia menyangka bahwa Prastowo itu hanya mampu meloncat dan menghindar serangannya. Di saat serangan yang ketiga, Prastowo sudah mulai bersikap lain. Ketika murid Kyai Sawanggeni itu meloncat sambil memukul ke arah dadanya, maka Prastowo pun bergeser ke samping. Ia berhasil menangkap tangan anak muda itu, dan dengan kekuatannya sendiri, Prastowo menarik sebuah putaran. Namun ketika ia akan memutar dan melepaskan tangan itu, tiba-tiba sebuah sikut tangan yang satu dari anak muda itu telah menyodok perut Prastowo. Prastowo pun terkejut sehingga terdorong beberapa untuk ke belakang. Namun karena terkejutnya, Prastowo telah menghentakkan tangan lawannya sehingga murid Kyai Sawanggeni pun terlempar beberapa langkah dan keseimbangannya pun telah goyah. Anak muda itu pun terhuyung-huyung dan jatuh beberapa langkah dari Prastowo. Murid Kyai Sawanggeni wajahnya menjadi merah padam, kemarahannya betul-betul telah memenuhi ubun-ubunnya. Oleh karena itulah, maka ia pun segera tegak berdiri dan siap untuk bertempur dengan segenap kemampuan yang ada padanya. Prastowo pun telah berdiri tegak menghadapinya. Sesaat lawannya itu memperbaiki kedudukannya, murid Kyai Sawanggeni mulai dengan serangan kembali. Anak muda itu telah menyerang Prastowo dengan kaki yang terjulur lurus menghantam punggung. Karena terlambat menghindar, Prastowo pun telah jatuh terjerembab. Wajahnya tersuluk menimpa reremputan dari tanaman pedu di samping warung itu. Namun dengan cepat, Prastowo melenting berdiri. Sekali lagi lawannya meloncat sambil berputar. Kakinya terlalu mendatar mengenai kening Prastowo. Demikian kerasnya sehingga Prastowo itu sekali lagi terbanting dan terpelanting. Namun demikian Prastowo jatuh di tanah, maka ia pun segera bergulingan mengambil jarak. Ketika lawannya memburunya, Prastowo sempat melompat bangkit berdiri. Ia pun merasakan pedih yang menyengat di wajah. Agaknya ranting-ranting pohon perdu sempat menggores kulit sehingga putihnya terluka. Ketika lawannya kembali menyerang dengan mengayunkan tangannya, maka Prastowo tidak membiarkan serangan murid Kyai Sawanggeni itu mengenai lagi. Oleh sebab itu, Prastowo pun telah menyongsong ayunan tangan lawannya dengan mengayunkan tangannya pula. Dengan sisi telapak tangannya, Prastowo telah membentur pergelangan tangan anak muda itu. Terasa pergelangan tangan anak muda itu bagaikan disengat oleh rasa sakit yang sangat, sehingga anak muda itu mengadu kesakitan. Murid Kyai Sawanggeni mundur selangkah, sedangkan Prastowo tidak beranjak dari tempatnya. "Kubunuh kau, orang sombong," geram anak muda itu. Prastowo memandang wajah anak muda yang wajahnya menjadi merah oleh kemarahan yang menyala-nyala di dalam dadanya. "Bersiaplah," berkata Prastowo itu pun menggeram. Murid Kyai Sawanggeni itu tidak sempat berkata sepatah kata pun. Prastowo tiba-tiba saja telah menyerang dengan kakinya. Meskipun serangan itu masih belum bersungguh-sungguh, tetapi anak muda itu terkejut.
sehingga ia pun segera berloncatan mengambil jarak untuk menghindari serangan Prastowo. Tapi Prastowo tidak memburunya. Ia memberi kesempatan kepada murid Kiai Sambung ini untuk mempersiapkan dirinya lebih mapan lagi. Kau memang memuakkan dan licik. Kau menyerang sebelum aku bersiap. Prastowo tertawa mendengar perkataan lawannya. Maka ia pun berkata, aku beri kesempatan kau bersiap. Aku beri kesempatan kau memandang langit, bukan bukit-bukit, perpohonan, dan warung yang akan kau rusak. Jika kau masih berkeras untuk memaksakan kehendakmu, maka kau tidak akan pernah melihat langit itu lagi. Murid Kiai Sambung itu jantungnya mulai bergetar. Sikap Prastowo memang sangat meyakinkan. Apa yang dikatakan itu agaknya akan sanggup pula dilakukannya. Namun, murid Kiai Sambung itu merasa dirinya terlalu mempunyai ilmu yang mapan. Ia pun merupakan orang kepercayaan gurunya yang mempunyai ilmu yang tinggi pula. Kau terlalu sombong, geram anak muda itu. Jangan menyesal bahwa kau benar-benar akan mati. Kau jangan banyak bicara, cepatlah, bersiaplah, berkata Prastowo. Ketika anak muda itu akan menjawab, Prastowo sudah meloncat menarik. Tapi ayunan kakinya tidak menyentuh sasaran. Prastowo pada saat itu telah bertumpu pada satu kakinya dan meloncat sambil berputar, serta kakinya yang lain terayun mendatar menyebar bau lawannya. Murid Ki Sawung Geni itu betul-betul terkejut. Ia tidak mempunyai kesempatan untuk mengelak, sehingga kaki Prastowo betul-betul menghantam baunya. Buk! Anak muda murid Kiai Sawung itu mengeluh tertahan, tetapi tubuhnya terlempar beberapa langkah ke belakang. Kemudian anak muda itu pun telah kehilangan keseimbangannya, sehingga ia pun terhuyung-huyung dan jatuh di atas tanah. Lawan Prastowo itu memang dengan cepat melenting bangkit. Namun, demikian ia berdiri. Sekali lagi kaki Prastowo terjulur lurus mengenai dadanya. Buk! Murid Kiai Sambung itu betul-betul terlempar dengan kerasnya dan terbanting di atas tanah lagi. Ia pun menyeringnya menahan sakit. Tulang punggungnya terasa bagaikan hendak berpatah. Dengan demikian anak muda itu tidak dapat dengan serta-merta bangkit berdiri untuk menghadapi Prastowo. Anak muda itu merasakan tenaganya menjadi jauh berkurang, sementara Prastowo seakan-akan berkeringat pun tidak. Apalagi beberapa orang prajurit Mataram yang menonton perkelahian itu setiap kali mempertawakan. Maka ia pun telah kehilangan pengamatan diri. Hampir tular sarjana, maka ia pun telah mencabut pisau belatinya. Kemudian pisau yang dicabut dari ikat pinggangnya itu diacungkan ke tubuh Prastowo. Prastowo mengerutkan keningnya. Dengan nada datar ia berkata, kau sudah kehilangan kendali. Di sana, apakah kau akan mempergunakan senjatamu itu? Dedemit alas, aku akan membunuhmu. Geram anak muda itu. Prastowo menarik napas dalam-dalam. Anak muda itu telah menjadi marah sekali. Sementara itu, orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu dari kejauhan menjadi berdebar-debar. Pisau belati di tangan anak muda yang seakan-akan telah kehilangan kendali itu akan menjadi sangat berbahaya. Namun Prastowo sama sekali tidak menarik senjatanya. Ia sama sekali tetap berdiri dengan tenang menunggu serangan lawannya yang akan datang. Sejenak kemudian murid Kiai Sambung yang sudah bersenjata pisau belati itu melangkahkan kakinya satu-satu mendekati Prastowo yang sudah siap. Seperti yang sudah diperhitungkan oleh Prastowo, maka pada suatu saat anak muda murid Kiai Sambung itu pun meloncat menerkam pisaunya yang diangkatnya tinggi dan kemudian langsung menusuk bahu Prastowo.
Tapi seperti yang sudah dilakukannya, maka Prastawa telah menghindarnya. Selangkah ia bergeser samping dan memalingkan tubuhnya. Bisu pelatih yang terayun itu telah kehilangan sasaran, tetapi anak muda murid Kyai Sambung itu tidak kehilangan akal. Ia telah merubah arahnya mendatar, sehingga ujungnya pun kemudian menyambar ke perut. Sementara itu di sisi lain, di lereng bukit di mana banyak orang yang sedang bercengkerama di gubuk-gubuk bambu di lereng bukit, Gatra Bumi yang ikut bersama rombongan atau kelompok Ki Ronggo Agung Sewu telah mendapatkan tugas. Tugas itu yaitu untuk menyusup dan mengamati kegiatan orang-orang itu. Tidak lama kemudian ia pun mulai menelusuri jalan ke arah gubuk-gubuk di bawah bukit untuk mengetahui kegiatan apa saja yang ada dalam gubuk tersebut. Dengan tangkasnya, Gatra Bumi melewati beberapa orang yang sedang menghangatkan tubuh di pinggir perapian. Namun, baru beberapa gubuk yang ia lewati, Gatra Bumi dikejutkan oleh suara orang yang berkata lirih di belakangnya. Dan ketika Gatra Bumi menengok, ternyata di belakangnya sudah berdiri seorang yang tinggi besar dengan tubuh yang gempal. "Apa yang kau lakukan di tempat ini, anak muda?" berkata orang tersebut. Gatra Bumi tidak menjawab. Setelah membalik badannya, ia mengamati orang yang ada di hadapannya sekarang. Dalam hatinya ia pun berkata, "Orang ini tahu-tahu sudah berada di belakangku. Rupanya aku harus lebih berhati-hati lagi." "Kenapa kau diam saja, hai anak muda?" bentak orang itu. "Seharusnya aku yang bertanya kepada Kisana," jawab Gatra Bumi. "Anak demit, kau anak muda," geram orang tua tersebut. Begitu keras suara orang-orang yang tinggi besar dan gempal itu, sehingga didengar oleh beberapa orang yang ada di dalam gubuk. Orang-orang pun segera keluar dari gubuknya, tetapi ketika yang bersuara keras itu salah satu dari pemimpinnya yang bernama Ki Sartulo Arang, maka mereka pun segera menjauh dari tempat tersebut. Dan orang-orang itu ingin mengetahui apa yang akan dilakukan oleh pemimpinnya. "Mengapa kalian mendirikan gubuk yang banyak di lereng bukit ini? Dan apa tujuan kalian?" bertanya Gatra Bumi sambil menatap tajam Ki Sartulo Arang. "Ternyata engkau anak yang terlalu ingin mencampuri urusan orang lain." Lalu orang itu kembali menggeram bagaikan harimau kumbang yang ingin menerkam mangsa. Gatra Bumi malah tertawa mendengar perkataan Ki Sartulo Arang. Lanjutnya ia bertanya lagi, "Apakah kalian ingin mengaco di tanah perdikan murah ini bersama pasukanmu itu, Kisana?" Ki Sartulo Arang menjadi semakin marah. Lalu Gatra Bumi pun melanjutkan pertanyaannya. "Kami sudah beberapa hari telah memantau kegiatan kalian ini, Kisana. Jika kau ingin tahu." "Kalau betul apa yang kau katakan benar, maka kau tidak akan bisa pulang malam ini, anak muda. Jangan salahkan kami." Tiba-tiba tanpa memberi peringatan lebih dahulu, Ki Sartulo Arang telah meloncat menerkam tubuh Gatra Bumi bagaikan harimau yang sedang kelaparan. Sebenarnya saat itu Gatra Bumi telah mempersiapkan dirinya. Ketika serangan itu datang, dengan cepat Gatra Bumi memiringkan tubuhnya untuk mengenakan terkaman Ki Sartulo Arang. Namun di luar dugaannya, lawannya dengan cepatnya kembali mengayunkan tangannya menebas ke samping. Gatra Bumi yang tidak mengira lawannya begitu cepat kembali menyerang setelah terkamannya dapat ia hindarkan. Ia pun terlambat menghindar sehingga serangan Ki Sartulo Arang pun telah mengenai pundaknya. Gatra Bumi pun terhuyung-huyung. Surut beberapa langkah, pundaknya bagaikan terasa membentur benda yang kerasnya seperti
bongkah batu kali hitam. Karena Gatra Bumi sering berlatih dengan tekun dan keras, dan kemudian ia telah mengungkapkan daya tahan tubuhnya. Dengan demikian, keseimbangan tubuhnya tidak tergoyahkan lagi. Tetapi ketika Ki Sardauna kembali menyerangnya, Gatra Bumi telah meloncat untuk mengambil jarak ke belakang. Walau Gatra Bumi sudah mengambil jarak, ternyata kecepatan gerak lawannya memang luar biasa. Karena dalam waktu sekejap serangan Ki Sardauna membadai bagai angin pusaran memburu Gatra Bumi, kemana Gatra Bumi berpijak. Lalu sekali lagi tangan lawannya terdulur menebas keningnya. Kembali Gatra Bumi terhuyung-huyung, keningnya pun terasa pening sehingga matanya menjadi sedikit kabur dan berkunang-kunang. Tetapi Gatra Bumi segera menggertakkan giginya untuk memantapkan hatinya. Sejenak kemudian Gatra Bumi sudah bersiap kembali untuk menghadapi serangan lawannya. Ki Sardauna Aranglah yang kemudian terkejut. Ia tidak menyangka bahwa lawannya yang masih muda itu ternyata mempunyai ketahanan tubuh yang sungguh luar biasa. Kau memang luar biasa, anak muda, berkata Ki Sardauna. Tanyakanlah kemampuan ketahanan tubuh melebihi ketahanan tubuh orang kebanyakan. Namun Gatra Bumi tidak menanggapi ucapan lawannya. Ia sadar bahwa lawannya adalah orang yang berilmu tinggi. Bahkan Ki Sardauna Arang masih mempunyai ilmu simpanan lagi. Apa yang diperkirakan Gatra Bumi memang benar. Ternyata lawannya telah meloncat surut untuk mengeterapkan ajian yang mendebarkan. Saat itu malam pun sudah menuju puncaknya. Bersurunya angin malam dari atas bukit mulai menyadarkan beberapa orang yang sedang memperhatikan lawan Gatra Bumi. Ki Sardauna Arang dengan ilmunya telah menjadikan dirinya seakan-akan berubah menjadi seekor harimau kumbang. Dengan gerangannya dan taringnya serta aumannya, Gatra Bumi sampai terkejut membuat ia harus meloncat mundur beberapa langkah untuk memperhatikan lawannya itu. Tetapi tidak lama kemudian ia segera mempersiapkan dirinya untuk menerapkan salah satu ilmu andalannya juga. Ia pun segera merenggangkan kedua kakinya dengan kuda-kuda yang berlawanan dengan mantapnya. Namun, di saat telapak tangan kirinya akan diletakkan di atas pusarnya dan tangan kanannya diangkat ke atas, tiba-tiba terdengar suara yang berbisik di telinga Gatra Bumi. Suara itu menggunakan ilmu pameling. Gatra Bumi, janganlah engkau mengeterapkan ajian celeret tahun, namun berkonsentrasilah pada hati dan pikiranmu, dan perhatikan lawanmu dengan mata batin. Kau akan mengetahui sebenarnya lawanmu itu apa. Ketika mendengar bisikan tersebut, Gatra Bumi menjadi bingung. Karena di sampingnya ia tidak melihat orang yang membisiknya, tetapi suaranya itu tidak asing di telinganya. Kemudian bisikan itu pun berlanjut. Pergunakanlah ilmu getarmu dan tetaplah perhatikan lawanmu. Apabila sewaktu-waktu engkau melihat lawanmu berubah wujud lagi, maka mantapkanlah batinmu bahwa apa yang kau hadapi dan kau lihat itu hanyalah ilmu semu. Karena lawanmu telah mengeterapkan ajian Grojok Sewu. Demikian suara bisikan yang didengar oleh Gatra Bumi. Kemudian setelah suara itu tak terdengar lagi, Gatra Bumi mulai duduk dengan kaki yang disilat. Yang pertama-tama ia kumpulkan adalah tenaga yang berada di bawah pusar 3 inci.
Kemudian baru disalurkan hawa murni itu dari pusar menyebar ke beberapa bagian tubuhnya. Setelah hawa murni tersebut mulai menyebar di dalam tubuhnya, tubuh Gatra Bumi pun seakan-akan telah muncul kabut yang tipis. Namun kabut tipis itu pun semakin lama semakin banyak, sehingga menyelimuti tubuh Gatra Bumi yang sedang bersila itu. Saat itu penglihatan Kisar Teluk Arang pun menjadi agak kabut, karena kabut tipis itu seakan-akan terlihat bergerak bagaikan gelombang, sehingga membuat lawan Gatra Bumi yang menjadi heran bahwa lawannya tidak terpengaruh dengan ilmu ajiannya. Ternyata yang dibisikkan dengan aji paming oleh seorang ke telinga Gatra Bumi terbukti. Setelah Gatra Bumi mengeterapkan ilmu getarnya, wujud dari lawannya tetap berupa manusia, bukan harimau kumbang. Dengan demikian, lawan Gatra Bumi semakin bertambah marah. Kisatro Arang segera mencabut beberapa pisau kecil dari saku ikat pinggangnya. Saat kemudian dengan gerak yang sangat cepat, ia lemparkan pisau kecil tersebut ke arah Gatra Bumi yang sedang mengeterapkan ilmu getarnya. Namun pisau-pisau kecil tersebut ketika Kisatro Arang lemparkan dengan cepat ke arah Gatra Bumi, tetapi selalu membentur sesuatu yang kasat mata, sehingga tidak mengenai sasarannya. Ia pun menjadi heran. Bukan Kisatro Arang saja yang menjadi heran, namun Gatra Bumi pun juga merasa heran. Ia tidak mengetahui bahwa Pandanwangi dengan diam-diam membantu Gatra Bumi menangkis beberapa pisau kecil lawannya dengan ilmu pedangnya yang sangat menggetarkan itu. Dengan dua pedang panjangnya, Pandanwangi telah melambari pedangnya dengan tenaga murninya. Seakan-akan pedangnya bertambah panjang 2 kali lipat, sehingga dengan cepatnya menangkis serangan pisau-pisau kecil dari lawan Gatra Bumi. Demikianlah perkalian tersebut bertambah ramai. Setelah lawan Gatra Bumi menyerang beberapa kali tidak berhasil, ia pun meloncat beberapa kali ke udara, lalu kedua kakinya menerjang lurus ke wajah Gatra Bumi yang sedang bersinar. Gatra Bumi tidak mau menjadi sasaran kaki lawannya. Dengan cepat ia bangkit berdiri, lalu dengan kedua tangannya ia pun menyambut serangan kaki lawannya dengan penuh tenaga. Maka terjadilah benturan yang sungguh keras, sehingga menyebabkan keduanya sama-sama terpelanting. Area di sekitar perkelahian pun seperti bergetar terkena gempa setelah benturan itu terjadi. Setelah terpelanting di atas tanah, Gatra Bumi dengan agak lemah berusaha bangkit dan duduk sambil menahan rasa sakit di dadanya. Ia melihat lawannya yang terpelanting dan kemudian terkapar tidak bergerak. Ketika melihat salah satu pimpinannya sudah tidak berdaya, maka pengikutnya pun langsung menghampiri dan membawanya pergi. Sedangkan Pandanwangi setelah melihat lawan Gatra Bumi tidak ada di tempat, maka ia pun segera menghampiri Gatra Bumi, lalu mengajaknya meninggalkan tempat perkelahian tersebut. Setelah Gatra Bumi selesai mengatur pernapasannya, tidak terasa malam pun telah memasuki waktu pagi, dan kabut pagi telah menyelimuti lereng bukit. Namun di ufuk timur semburat merah sudah memperlihatkan keindahan warnanya. Kemudian rombongan Agung Sedayu yang berada di bawah bukit sudah berkumpul kembali, dan mereka pun memutuskan untuk pergi ke kediaman Ki Ronggo Agung Sedayu. Dan pada waktu senja nanti mereka akan melanjutkan pengamatannya. Untuk mengurangi kecurigaan dari penghuni perdukuhan, rombongan Agung Sedayu pun segera berpencar. Mereka pun sesampai di kediaman Ki Ronggo Agung Sedayu ternyata hampir bersamaan kedatangannya. Tetapi ketika sampai di rumah,
Mereka pun sedikit heran. Mereka melihat halaman Ki Ronggo Agung Sedayu terlihat seperti baru saja terjadi pertempuran yang dahsyat, karena banyak pohon ada yang berpatah dan tanah serta batu kerikil masih berserakan. Demikianlah episode ke-13 cerita Silat Gatra Bumi bab 2, dan nantikanlah episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.